Halo Sobat Retno Dumilah Prolansia. Ada banyak yang tidak dipahami tentang jilbab di Indonesia ini, begini, seolah-olah kalau memakai jilbab itu ya islami, hijab, atau bahkan cadar nikab, burka dan lainnya dianggap sebagai identitas dan properti Islam dan Muslim. Yang tidak memakai adalah di luar Islam. Karenanya, kalau ada umat agama lainnya memakai hijab dan jilbab misalnya dianggap melecehkan Islam. Pakaian khusus Muslim kok dipakai oleh umat beragama lain. Ini kesalahan katak dalam tempurung. Di Timur Tengah, aneka busana ini dipakai juga oleh umat agama bahkan yang tanpa beragama, termasuk umat Kristen, Yahudi, Yazidi, Druze, dan lain sebagainya. Ada sebagian malah yang mengatakan, jilbab itu budaya pakaian Timur Tengah. Begitu pula dengan jubah di Indonesia, dianggap sebagai trademark busana Muslim dan busana Nabi. Di Timur Tengah, jubah dipakai oleh siapa saja dan umat agama mana saja. Kita pasti ingat bahwa Abu Jahal juga memakai jubah. Jubah dan jilbab mengapa tren di daerah Timur Tengah adalah akibat faktor untuk menghindari panas terik sinar matahari juga gempuran badai pasir. Terlepas dari polemik jilbab dari pembahasan agama manapun. Coba kita simak, siapa-siapa saja yang memakai jilbab selain Islam di Timur Tengah dan Asia. Sekte Haredi Yahudi, peningkatan penggunaan cadar dalam komunitas ini dimulai sejak 2008, ada yang tidak bisa menerima gaya busana ini, namun bukannya semakin berkurang, para wanita yang menggunakan cadar saat ini semakin banyak dan penampakannya kerap terlihat di jalanan kota-kota besar di Israel. Bagi mereka itu terlalu ekstrim, karena kain yang digunakan hampir keseluruhannya menutupi tubuh. Media-media di Israel kadang menyebut mereka dengan sebutan Ibu Taliban. Yahudi, The Jewish Woman in Rabbinic Literature, menulis bahwa baju bagi wanita Yahudi saat bepergian keluar rumah adalah mengenakan penutup kepala yang terkadang bahkan harus menutup hampir seluruh muka dan hanya meninggalkan sebelah mata saja. Wanita-wanita Yahudi di Eropa menggunakan kerudung sampai abad ke-19 hingga mereka bercampur baur dengan budaya sekuler. Dewasa ini, wanita-wanita Yahudi yang solih tidak pernah memakai penutup kepala kecuali bila mereka mengunjungi sinagog. Kristen Koptik, foto di atas merupakan perempuan dari jemaah Kristen Ortodoks dalam pakaian tradisional lengkap dengan kerudung dan sudah dibiasakan sejak masih kanak-kanak. Etnis Yazidi, mereka berdoa kepada Tuhan sambil menghadap matahari dan memuja 7 malaikat Tuhan. Malaikat yang terpenting dalam kepercayaan mereka adalah Melek Taus atau malaikat merak. Sebagai suku non-Arab dan non-Muslim, etnis Yazidi sejak lama menjadi salah satu komunitas warga yang paling rapuh di Irak. Mereka memeluk sebuah kepercayaan yang lahir di Mesopotamia sekitar 4000 tahun lalu. Kepercayaan etnis Yazidi sebenarnya berakar dari agama Zoroaster. Druze, kelompok etnis unik sejak abad ke-11 yang masih eksis. Druze adalah sebuah komunitas keagamaan yang basisnya umumnya terdapat di Timur Tengah. Kelompok ini muncul dari Islam dan dipengaruhi oleh agama-agama dan filsafat-filsafat lain, termasuk filsafat Yunani. Tradisi Druze juga menghormati beberapa mentor dan nabi, termasuk Yitro dari Midian, ayah mertua Musa, Yesus, Yohanes Pembaptis, dan Nabi Muhammad. Beberapa filsuf dan orang-orang berpengaruh lainnya juga sangat dihormati oleh Druze, termasuk Sokrates, Plato, Aristoteles, dan Alexander Agung. Hindu, hal yang sama juga dilakukan dalam tradisi orang-orang India yang sebagian besar penganut ajaran Hindu. Pakaian yang panjang sampai menyentuh mata kaki dengan kerudung menutupi kepala menjadi pakaian khas yang dipakai sehari-hari. Agama Sikh, yang terdapat di India dan kerap disebut merupakan gabungan dari agama Islam dan Hindu.
Majusi, agama Majusi lahir di negeri Persia pada zaman dahulu kala dianut oleh bangsa Persia dan umumnya bangsa Arya Persia. Agama Majusi mengajarkan kepercayaan adanya dua Tuhan yang Maha Kuasa yaitu Tuhan Cahaya dan Tuhan Gelap. Ajaran Zoroasterisme, atau Majusi atau Zoroaster termasuk dalam politeisme atau menyembah banyak Tuhan. Tapi dalam ibadahnya ada satu Tuhan yang paling diagungkan yaitu Ahura Mazda, Tuhan Sang Bijaksana, namun keberadaan dewa lainnya tetap diakui. Mereka merepresentasikan dewa mereka sebagai api. Jainisme adalah sebuah agama Dharma. Jaina bermakna agama penaklukan. Dimaksudkan penaklukan kodrat-kodrat syahwati di dalam tata hidup manusiawi. Agama Jaina itu dibuat oleh Nataputa Vardamana, hidup pada 559–527 SM yang beroleh panggilan Mahawira yang berarti pahlawan besar. Yang unik di agama Dharma ini, mereka sudah memakai kain penutup yang sekarang disebut masker sejak ribuan tahun yang lalu. Sabean Mandean, Mandaisme atau Mandayanisme adalah sebuah agama gnostik dengan kosmologi dualistik yang kuat. Para pengikutnya, Mandanean, memuliakan Adam, Habil, Set, Enos, Nuh, Sem dan Aram dan khususnya Yahya. Mandayan adalah suku Semit dan pemakai dialek Aram Timur yang dikenal sebagai bahasa Mandaik. Semoga Sobat Retno tercerahkan.